teman-teman. Namaku Malika. Hari ini, tanggal 5 Mei 2024, aku ada di sini untuk memberikan kabar terbaru yang menarik dari berbagai sudut. Mulai dari dunia hiburan sampai teknologi, pasti ada cerita yang akan menarik perhatianmu. Jangan lupa, setelah menonton, tuliskan komentar kalian dan bagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai! Di nomor 10, kita punya berita dari vendor smartphone asal Cina, Vivo, yang baru saja meluncurkan Vivo Y3085G di Taiwan. Ponsel ini tawarkan baterai berkapasitas besar 6,000 mAh dan layar yang luas 6,68 inci dengan resolusi Full HD+. Untuk mengabadikan momen, ia dilengkapi kamera utama 50 megapiksel dan RAM 8GB yang menjanjikan performa lancar. Dua pilihan warna dan antarmuka Vivo Vantage OS 14 berbasis Android 14 siap menemani aktivitas sehari-hari penggunanya. Perilisan smartphone dengan baterai berkapasitas besar bukanlah hal baru di industri ponsel pintar. Salah satu contoh adalah peluncuran Vivo V17 Pro di Indonesia pada tahun 2019 yang juga menekankan pada fitur kamera yang inovatif dan baterai tahan lama. Kedua produk ini menunjukkan bagaimana Vivo konsisten dalam menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna smartphone modern, yakni daya tahan baterai yang lama dan kamera berkualitas tinggi. Perilisan Vivo Y3085G ini semakin mengukuhkan posisi Vivo sebagai merek yang memahami dan memenuhi kebutuhan pasar. Di berita ke-9, kita bicara tentang Indra Bekti dan Aldila Jelita yang memutuskan untuk rujuk pasca bercerai dan sekarang sedang menikmati waktu romantis bersama di Australia. Mereka membawa anak-anak mereka untuk mengunjungi tempat-tempat indah seperti Opera House, menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Mereka pun memilih untuk fokus pada kedua putri mereka dahulu, menyisihkan rencana untuk menambah anggota keluarga dan menikmati kebersamaan sebagai prioritas utama. Perceraian dan rujuk antara selebriti seringkali menjadi berita yang menarik perhatian publik. Sebelumnya, pasangan selebriti Hollywood, Justin Timberlake dan Jessica Biel, juga mengalami periode tantangan dalam pernikahan mereka. Meski sempat diterpa isu dan kesulitan, mereka berhasil melewatinya dan kembali menjadi lebih kuat. Kesamaannya dengan kisah Indra Bekti dan Aldila Jelita terletak pada pemahaman bahwa keharmonisan keluarga dan memprioritaskan hubungan merupakan inti dari kekuatan sebuah rumah tangga. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa pernikahan bisa menghadapi tantangan, tapi dengan kerjasama dan pengertian, segala hal bisa diatasi. Di urutan ke-8, ada kabar baik dari tim bulu tangkis putri Indonesia yang berhasil melaju ke final Uber Cup 2024 setelah 16 tahun vakum. Manajer tim, Ricky Soebagja, memberi apresiasi kepada atlet dan strategi yang berhasil. Kini, dengan semangat tinggi, tim Indonesia mengharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya dalam menghadapi lawan tangguh, Cina, di final nanti. Kemenangan ini tidak hanya merayakan talenta dan kerja keras mereka, tapi juga menghidupkan kembali harapan Indonesia dalam kompetisi bulu tangkis dunia. Prestasi Indonesia di Uber Cup bukanlah sesuatu yang baru. Pada tahun 1994, Indonesia berhasil menyabet gelar juara Uber Cup pertama kalinya setelah mengalahkan tim bulu tangkis putri Cina. Itu merupakan tonggak sejarah penting yang menandai kebangkitan Indonesia dalam kancah bulu tangkis dunia. Kesuksesan tim putri Indonesia tahun 2024 ini mengingatkan kita pada semangat dan kegigihan atlet Indonesia dahulu. Keduanya menunjukkan bahwa dengan persiapan, strategi yang tepat, dan dukungan yang kuat, Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dan menang di tingkat internasional. Kabar ke-7 datang dari Poco yang siap merilis F6 dengan prosesor Snapdragon 8S Gen 3 yang membawa performa tinggi. Ini menandakan langkah baru dalam evolusi smartphone, memungkinkan pengalaman penggunaan yang lebih lancar untuk gaming dan multitasking. Penggunaan prosesor canggih ini juga menandakan komitmen Poco dalam menyediakan teknologi terdepan di pasar, memenuhi kebutuhan para pengguna smartphone yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, industri smartphone telah melihat persaingan yang semakin ketat dalam hal inovasi prosesor. Sebelumnya, pada tahun 2020, Poco juga meluncurkan Poco X3 NFC
yang merupakan salah satu smartphone pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 732G, menawarkan kinerja gaming yang baik dengan harga yang terjangkau. Konsistensi Poco dalam memperbarui dan meningkatkan prosesor pada model terbarunya menunjukkan usaha berkelanjutan dalam menghadirkan performa puncak, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penggemar teknologi. Langkah ini serupa dengan evolusi dari X3 NFC ke F6, menandakan komitmen Poco terhadap inovasi dan kepuasan pengguna. Berita ke-6, Timnas Indonesia U23 mendapat dukungan tambahan dengan bergabungnya pemain Eropa untuk menghadapi babak playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun Justin Hubner absen, kehadiran Nathan Choyaon dan pemain diaspora lain diharapkan membawa angin segar. Pelatih Shin Tae-yong juga menarik Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga sebagai tambahan kekuatan. Keputusan ini menunjukkan strategi berani tim Indonesia dalam upaya meraih kesempatan berlaga di Olimpiade. Diaspora Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan olahraga di tanah air, termasuk sepak bola. Salah satu momen bersejarah adalah ketika Egy Maulana Fikri, salah satu bintang muda sepak bola Indonesia, melakukan debutnya di Liga Eropa dengan Lechia Gdańsk di Polandia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan karir Egy, tetapi juga membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di luar negeri. Dengan adanya pemain diaspora seperti Nathan Choyaon dan Elkan Bagot yang bergabung untuk membantu timnas U23, ada harapan besar bahwa ini akan menginspirasi lebih banyak talenta muda Indonesia untuk mengembangkan karir mereka di kancah internasional, serupa dengan apa yang dilakukan Egy. Membicarakan teknologi, di berita kelima kita punya kabar tentang kedatangan 4 gadget baru di Indonesia pada 2 Mei 2024, termasuk 3 smartphone Android dan 1 tablet Android. Infinix menyuguhkan seri Note 40 dengan Pro 5G dan Pro Plus 5G yang kaya fitur. Realme C65 menghadirkan layar 90Hz yang lancar, dan Vivo V30e dengan desain elegan. Xiaomi memperkenalkan Pad 6s Pro sebagai tablet andalan. Setiap gadget ini menawarkan inovasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beragam dari pengguna. Pasar gadget di Indonesia selalu sibuk dengan kedatangan produk-produk baru yang menawarkan teknologi terkini. Contohnya adalah pada tahun 2020, saat Indonesia menyaksikan peluncuran serangkaian smartphone 5G pertama dari berbagai merek, menandai langkah besar dalam adopsi teknologi 5G di negara ini. Setiap peluncuran gadget baru, seperti Infinix Note 40 series dan Xiaomi Pad 6s Pro tahun ini, terus mendemonstrasikan perkembangan pesat dalam teknologi mobile. Inovasi ini tidak hanya memperluas pilihan bagi konsumen, tetapi juga mendorong kompetisi yang sehat di antara produsen, mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan fitur produk demi memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin meningkat. Di posisi keempat, Uzbekistan harus puas menjadi runner-up Piala Asia U23 2024 setelah Jepang mencetak gol di menit-menit terakhir. Sebelumnya, Uzbekistan tampil impresif dengan catatan tidak pernah kebobolan sepanjang turnamen. Namun, di final, mereka harus mengakui keunggulan Jepang. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di ajang sepak bola Asia, di mana momentum bisa berubah sewaktu-waktu dan mengubah hasil pertandingan. Sepak bola Asia selalu dipenuhi dengan cerita kejutan dan pembuktian. Contoh yang menarik terjadi di Piala Asia 2007, ketika Irak, sebuah negara yang saat itu dilanda konflik, membuat sejarah dengan meraih gelar juara. Menang melawan semua odds, kisah Irak tersebut menginspirasi banyak orang tentang betapa sepak bola bisa menjadi simbol harapan dan persatuan. Situasi Uzbekistan yang tampil dominan sepanjang turnamen Piala Asia U23 2024 tapi akhirnya kalah di final memberikan pelajaran serupa tentang ketidakpastian dan drama yang menyertai sepak bola, serta bagaimana tim yang dianggap underdog dapat mengatasi tantangan dan mencapai prestasi luar biasa. Berita ketiga menceritakan tentang timnas Indonesia U23 yang gagal lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Irak di Piala Asia U23. Walaupun kecewa, tim masih memiliki kesempatan melalui babak play-off di mana mereka akan menghadapi Guinea di Paris. Pencetak gol Ivar Jenner tetap optimis bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, tim bisa melewati tantangan ini dan mencapai impian bermain di Olimpiade. Menghadapi tantangan dalam kualifikasi internasional bukanlah hal baru bagi timnas Indonesia. Salah satu momen bersejarah terjadi pada tahun 1986
ketika Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Los Angeles 1984 setelah melewati serangkaian kualifikasi yang menantang. Meski akhirnya tidak dapat berpartisipasi karena boikot, pencapaian ini menunjukkan potensi dan semangat tim Indonesia dalam menghadapi tantangan internasional. Dengan situasi timnas U23 saat ini menghadapi play-off untuk kesempatan menuju Olimpiade Paris, kisah tahun 1984 tersebut menjadi inspirasi bahwa dengan kegigihan dan kerja keras, tantangan dapat diatasi dan mimpi dapat menjadi kenyataan. Di posisi kedua, kita kedatangan kabar tentang Fuji yang menjadi sorotan kembali setelah diramalkan oleh Heart Gumai untuk berjodoh dengan Mayor Teddy. Setelah putus dari Tariq Halilintar, kehidupan asmara Fuji selalu menjadi topik hangat di kalangan penggemarnya. Selain itu, Ria Ricis juga mencuri perhatian dengan tampilan gemilang menggunakan siger Sunda, menambah daftar selebriti yang berhasil memukau publik dengan penampilannya. Ramalan tentang kehidupan asmara selebriti seringkali menjadi perhatian publik, mirip seperti ketika kerajaan Inggris mengumumkan pertunangan Pangeran Harry dengan Meghan Markle pada tahun 2017. Keterlibatan mereka tidak hanya menyita perhatian karena status mereka, tapi juga cerita di balik pertemuan mereka yang seperti dongeng, menginspirasi banyak orang. Dalam konteks Indonesia, ramalan tentang hubungan Fuji dan Mayor Teddy menarik perhatian serupa karena aspek personal dan kehidupan pribadi selebriti seringkali dianggap sebagai cerita menarik oleh penggemar. Sama seperti cerita Harry dan Meghan, kehidupan pribadi selebriti menawarkan kombinasi antara kehidupan nyata dan unsur-unsur naratif yang menarik bagi publik. Di posisi pertama, kita punya cerita tentang Chris Hatta yang diberitakan berpacaran dengan Sherry Joliecha. Meski terdapat perbedaan usia yang mencolok, Ibunda Sherry menyatakan bahwa Chris selalu menunjukkan perhatian dan menjaga putrinya dengan baik. Meskipun Sherry masih remaja, Olive, ibunya, tetap mengawasi dari dekat dan mendukung putrinya dalam segala aspek, baik karir maupun pendidikannya. Hubungan mereka menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam setiap langkah kehidupan, terlebih lagi dalam sebuah hubungan yang menjadi sorotan publik. Hubungan dengan perbedaan usia yang signifikan sering mendapat sorotan publik, mirip dengan kisah Ashton Kutcher dan Demi Moore di Hollywood beberapa tahun silam. Meskipun menghadapi banyak skeptisisme, mereka membuktikan bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang bagi sebuah hubungan untuk tumbuh dan berkembang. Kisah Chris Hatta dan Sherry Joliecha mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, keseriusan dan komitmen dalam sebuah hubungan lebih penting daripada angka. Ini menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan dengan perbedaan usia telah berkembang dan menjadi lebih terbuka, menghargai nilai-nilai seperti kesetiaan, perhatian, dan dukungan sebagai dasar yang lebih penting. Itulah rangkuman berita terpopuler kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan terhangat lainnya. Kami selalu berusaha menyajikan informasi yang akurat dan menarik bagi Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.